Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa astaftihu billadhi huwa khair. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, amma ba'du. Hadirun wa hadirat, pemirsa FM Aidis yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang ceria ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembicaraan kita mengenai silsilah budi pekerti. Walhamdulillah, kita telah sampai di pembahasan tentang al-wafa, setia, kesetiaan untuk memenuhi apa yang telah dijanjikan atau disepakati. Dan juga kita telah menyinggung bahwa bentuk-bentuk al-wafa ada memiliki tingkatan yang paling tertinggi. Seorang hamba menunaikan apa yang telah dia janjikan di hadapan Tuhannya, kewajiban-kewajiban Allah, hak-hak Allah sebagai sang pencipta dia tunaikan dengan baik. Juga di antara bentuk wafa, seseorang senantiasa mengingat masa lalunya untuk dia jadikan sebagai pijakan dia di masa depannya ataupun masa sekarangnya. Dia tidak melupakan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya tatkala dahulu kala dia adalah orang yang susah, dia adalah orang yang menderita ataupun ditimpa dengan bentuk-bentuk penyakit. Kemudian di masa sekarang dia dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan kesehatan yang baik. Disinilah dia senantiasa mengingat hal itu dan dia menunaikan dengan sebaik-baiknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara wafa yang dituntut untuk ditunaikan adalah menghormati perjanjian. Apakah itu dalam bentuk perjanjian harta, mal, ataupun lainnya, maka seseorang dituntut untuk melaksanakan syarat-syarat yang ada di dalamnya. Di dalam hadis al-muslimuna inda syurutihim, orang-orang muslim itu dengan syarat-syarat mereka. Dan di antara perihal yang menyangkut permasalahan ini, Islam juga menuntut agar supaya syarat-syarat yang menyangkut batasan-batasan syariat, itulah yang ditunaikan. Selama syarat-syarat itu diambil dan keluar ataupun jauh dari agama, maka orang tersebut tidak dituntut untuk melaksanakan syarat-syarat yang telah diambil. Jadi barometernya adalah apakah syarat itu sesuai dengan syariat.
Kalau tidak dituntut dia untuk melaksanakan apa yang telah dia sepakati. Di antara syarat-syarat tersebut aqduz zawaj, tentang akad nikah harus ada ekstra perhatian, karena Rasulullah SAW berkata, inna ahaq ma wafaitum bihi minasyurut mastahlaltum bihil furuj. Sesuatu yang paling pantas untuk kalian tunaikan dari syarat-syarat yang ada itu ialah tentang permasalahan apa yang telah kalian halalkan tentang al-furuj. Al-furuj ini kemaluan, ya, ini istilahnya hubungan suami istri. Lihatlah jemaah yang berbahagia, permasalahan tentang al-wafa ini begitu banyak dibicarakan di dalam ayat-ayat, sehingga kita akan dapati ayat-ayat Al-Quran memotivasi agar orang-orang memperhatikan tentang akhlak ini, dan di sisi lain juga diberikan ancaman-ancaman bagi orang yang melalaikannya. Wa aufu bil ahdi. Di dalam surat Al-Isra, innal ahda kana mas'ula. Tunaikanlah janji. Sungguh janji itu adalah sesuatu yang akan diminta pertanggungjawabannya. Wa aufu bi ahdi idza ahadtum. Tunaikanlah janji kalian jika kalian telah berjanji. Surat An-Nahl. Serta masih banyak lagi ayat-ayat yang menyeru agar supaya orang-orang memperhatikan akhlak yang mulia ini. Sampai-sampai Al-Quran mencela, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang telah mengambil sebuah perjanjian lalu dia mengabaikan perjanjian itu dikarenakan dia melihat ada permasalahan yang lebih menguntungkan, ya. Jadi dia batalkan janji dia yang pertama karena janji yang pertama ini sepertinya keuntungannya kurang. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan-perbuatan semacam begitu. Dan juga yang lebih menarik jamaah yang berbahagia, masalah tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap manusia memperhatikan janji-janjinya itu tanpa pandang bulu. Apakah janji itu diambil dengan sesama muslim ataupun berbeda agama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sadartum an sabilillah walakum adzabun azim. Jadi al-wafa bil haq wajibun ma'al mu'min bil Islam wa ma'al kafir bih. Wafa ataupun menunaikan kesetiaan yang benar adalah wajib bagi seorang mukmin, apakah itu sesama agamanya ataupun bersama orang-orang kafir yang tidak seagamanya. Karena keutamaan itu tidak akan bisa dipisah-pisahkan. Yani seseorang akan berbuat baik terhadap satu kelompok serta berbuat buruk terhadap kelompok yang lain. Wal midaru ala mawdu'il ahdi ma dama khairan fa iqraruhu hatmun ma'a kulli fard wa fi kulli hin. Jadi madar ataupun ruang lingkup tentang persoalan janji selama dia baik, mengarah kepada kebajikan, maka ikrarnya harus dilaksanakan oleh setiap individu dan di setiap waktu. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halfil fudul, Nabi pernah berkomentar tentang permasalahan halful fudul, sumpah yang diambil oleh
orang-orang Quraisy sebelum keislaman, sebelum datang Islam, sumpah yang dilihat oleh Nabi bahwa mereka untuk hidup untuk saling tolong menolong. Di saat itu Rasulullah mungkin masih berumur belasan atau puluhan ya. Belum Nabi, masih sangat dini umur beliau. Lalu beliau teringat akan hal tersebut dan berkata, laudu itu bihi ilal Islam fil Islam la ajabtu. Jika seandainya aku diajak di dalam Islam ini tentang perjanjian tersebut, maka aku akan ijabah, aku akan terima sumpah-sumpah tersebut. Wa an Amru bin Al-Hamik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Amru bahwa aku telah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ayyama rajulin amina rajulan ala damihi thumma qatalahu fa ana minal qatil bari wa in kana al maqtul kafira. Ya, ini jamaah yang berbahagia. Seseorang apabila telah memberikan jaminan keamanan kepada orang lain, ini dia memberikan jaminan ente insyaallah aman, darah ente tidak akan tertumpah sedikit pun. Thumma qatalahu, setelah dia berjanji memberikan jaminan tersebut tetapi pada akhirnya dia membunuhnya, fa ana minal qatil bari, ya, aku, kata Rasulullah SAW, dari si pembunuh itu lepas tangan. Aku tidak mau tahu, mau dia umatku kah, mau dia apa. Wa in kana al maqtul kafira, walaupun yang dia bunuh itu orang kafir. Wa hadzal bayanul hasim yakshif an ruhil Islam. Jadi ini persoalan yang sangat jelas bagaimana Islam telah memperlihatkan ajarannya tentang muamalah man lam yadinu bidini, dengan orang-orang yang tidak meyakini agamanya. Fa bainama tara al-yahud, di satu sisi engkau melihat orang-orang Yahudi yungkiruna ala ghairihim haqqul wafa, mengabaikan, mengingkari kesetiaan terhadap orang yang selain mereka. Mereka berjanji dengan orang lain, tetapi mereka akan mudah melepaskan janji tersebut. Wa yadnuna alaihim binubulil muamalah, bahkan bermuamalah dengan orang-orang selain dari mereka dengan muamalah yang begitu buruk. Wa yahsabuna annahum wahdahum abna'ullah wa ahibbah, karena mereka mengira bahwa mereka adalah anak-anak Allah, pilihan, orang-orang pilihan. Jadi semua dari selain dari mereka adalah budak, pantas untuk ditipu, pantas untuk dianiaya, dan pantas untuk diambil hartanya. Mereka adalah ahibba, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah ja'ala rahmatahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rahmatnya serta amannya hanya untuk masyarakat Israel saja. Jadi sangat mudah. Israel ini tidak ada yang bisa diajak diplomasi kecuali senjata, jemaah. Ya. Sudah banyak kita melihat ya, dari zaman dahulu kala, dari zaman Nabi Musa alaihissalam, dari zaman Rasulullah, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya. Satu persatu ini suku khianat, tidak ada. Padahal sudah diberikan perlindungan oleh Rasulullah. Mereka diberikan perlindungan oleh Rasulullah di Madinah. Walaupun mereka sangat mengucilkan, sangat mengintimidasi, meneror, buat provokasi, tetap Rasulullah setia dengan janji-janji yang telah dia sepakati di awal saat beliau tiba di Madinah, melakukan perjanjian dengan Bani Israel, yang diantaranya dengan kelompok suku-suku Yahudi di saat itu adalah memberikan perlindungan terhadap kota Madinah. Tetapi mereka yang suka buat teror. Selama khianat ya Rasulullah eksekusi satu persatu sampai
Bani Quraiza, khianat sudah di puncak. Kerjasama mereka dengan pasukan Ahzab. Nah, ini sehingga mereka diputuskan untuk dipenggal kepala-kepala mereka. Tidak main-main. Orang Yahudi ini yang main-main. Senjata, perjuangan. Ini semua karena apa? Karena mereka yakin bahwa mereka adalah masyarakat terpilih. Yang lain ini budak, diciptakan oleh Allah. Di dalam kitab suci mereka, jamaah yang berbahagia, mereka meyakini bahwa selain dari turunan mereka adalah budak, orang-orang yang diintimidasi, orang-orang yang diambil manfaatnya, baik dengan cara terhormat ataupun tidak. Nah, ini ajaran Alkitab mengajarkan demikian, jamaah ya. Ajaran Alkitab mereka mengajarkan demikian. Jadi dan yang menarik sama mereka, jamaah yang berbahagia, mereka ini orang-orang yang cinta agama, orang yang Anda bisa bayangkan negara mereka dinamakan negara apa? Israel. Mana di antara kita kaum muslimin yang menamakan negara Islam? Mereka bangga dengan keyahudian mereka. Jauh-jauh dari setiap negeri datang untuk datang ke bumi Palestina yang dianggap tanah leluhur mereka, karena rasa cinta. Padahal mereka tahu tidak mudah hidup di sini ya. Hidup di Israel itu tidak mudah. Akan ada bunuh diri, tidak ada. Tapi rasa cinta terhadap agama ini yang tidak ada sama kaum muslimin sekarang. Cinta terhadap agama, bangga dengan jati diri. Bahkan bendera mereka simbolnya simbol agama. Apa namanya itu? Bintang Daud. Semua simbol-simbol agama di sana mereka. Dari jati diri, dari penamaan Mikael, terus ya. Kita sekarang, ya Allah. Jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran ini banyak Allah bercerita tentang Bani Israel. Dari awal surat Al-Baqarah, ya, dikupas oleh Allah tabiat-tabiat mereka. Karena mereka adalah umat besar yang telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dan ditimpakan kehinaan. Tujuannya agar umat ini belajar. Umat Islam ini belajar. Kalau mau mengikuti jalan-jalan mereka yang mengarah kepada kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya sama. Akan ditimpakan juga kehinaan. Oleh karenanya itu Nabi senantiasa berpesan, hati-hati kalian dengan orang-orang Yahudi. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Bahkan di riwayat lain Rasulullah meramalkan bahwa kita mengikuti mereka selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai mereka pun masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah sampai harus kita ikuti? Apakah mereka ahlul kitab? Terus siapa lagi, kata Rasulullah. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Kaum muslimin lebih bangga dengan produk-produk mereka daripada jati diri sendiri, keislaman. Sedangkan mereka bangga dengan agamanya. Di Palestina, jamaah yang berbahagia, kata Syekh Al-Ghazali bahwa tidak mungkin Arab akan menang. Dikarenakan apa? Dikarenakan Arab memulai peperangan bukan dengan agama, tetapi dengan kebanggaan-kebanggaannya. Sedangkan Yahudi berperang dengan agamanya, mengatasnamakan agama. Ala kulli hal, inilah bentuk sifat serta karakter orang-orang Yahudi. Taral Islam, engkau akan lihat agama Islam ini bagaimana. Yadfa bihamiyatin balighah,
Luar biasa agama kita ini, jamaah yang berbahagia. Dia tidak mau bedakan, ya. Ente dari suku apa? Ente tidak. Selama itu sudah disepakati dan tidak melanggar aturan agama serta prinsip-prinsip kebajikan, maka orang tersebut dituntut untuk menunaikannya walaupun bersama orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, firman Allah Subhanahu wa taala, la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qalaida wala aminal baital haram yabtaguna min fadlillah yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wala amina al-baital haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggalkan syiar-syiar Allah, serta janganlah juga kalian mengabaikan bulan haram, korban-korban yang ada di dalamnya, serta orang-orang yang mendatanginya. Yabtaguna fadlan min rabbihim, mereka berkeinginan untuk mendapatkan karunia dari Tuhan mereka. Orang-orang yang mendatang di sini termasuk orang-orang kafir, ya. Dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu, dan jika kalian telah selesai melaksanakan haji, maka bolehlah kalian berburu. Wala yajrimannakum, nah ini juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah karena kebencian kalian terhadap satu kaum saddukum anil masjidil haram, yang telah menahan kalian untuk mendatangi masjid haram, kaum yang pernah menghalang kalian untuk mendatangi masjid haram, anta'tadu, kalian melampaui batas terhadap mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, maka hendaklah kalian saling bekerja sama terhadap kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bekerja sama terhadap dosa serta permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat syadid, sangat keras siksanya. Fanzur kaifa sawwarat al-ayah wijhata nadhril kafir, lihatlah bagaimana Al-Quran atau ayat tersebut telah memberikan gambaran pandangannya tentang orang kafir. Wa tamasyat ma'a mazaihim wa hum wathaniyun, mereka senantiasa dengan prinsip mereka akan kebenaran berhala, penyembah patung, kan. Fa'tabarathum, agama menganggap mereka itu tulabu fadlin minallah wa ridwan, mereka adalah termasuk orang-orang yang mencari karunia dari Allah serta ridwan. Ya, karena datang ke masjid haram, ya mereka mau bertawaf. Ini tawaf ini dulu, ini zaman jahiliyah dilakukan juga oleh orang jahiliyah, jamaah yang berbahagia. Ya, ini tradisi yang memang sudah dari dulu. Cuman bedanya mereka melakukan dengan bentuk-bentuk semacam telanjang dan sebagainya, tepuk tangan. Ya, ini semua dibatalkan oleh Islam. Adapun lainnya sama. Jadi Islam menganggap mereka adalah orang-orang yang datang untuk mencari karunia serta ridwan Allah Subhanahu wa taala, dan menuntut orang-orang muslim mahma qaw, walaupun dengan kekuatan yang dimiliki, an yata'awanu 'alal birri wat taqwa, agar supaya saling tolong menolong untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Jadi prinsip tolong menolong, tuntutan untuk tolong menolong ini bukan cuma sesama akidah ataupun sekeyakinan, ya, akan tetapi selain itu pun dituntut oleh Al-Quran, selama tolong menolong tersebut bukan terhadap permasalahan dosa ataupun permusuhan. Wa qad takallamna fi mawdi'in akhar, telah kita bicarakan di tempat lain, anil muahadat, tentang muahadat, perjanjian-perjanjian bainal muslimina wa ghairihim, antara orang muslim dan yang lainnya. Terperinci telah kami sebutkan mana yang pantas untuk ditunaikan dan mana yang tidak. Wa anta'alim, serta ajaran-ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan tentangnya.
falyarji ilaihi man syaa, maka bagi yang mau silahkan kembali ke situ. Di dalam kitab Ta'amulat fid Dini wal Hayat, renungan-renungan di dalam agama serta kehidupan, serta kitab At-Ta'assub wat Tasamuh, fanatik serta toleransi. Naam, wa min asy-syu'un allati ihtamma al-Islamu biha wa nawwaha bi qimatil wafa fiha. Dan tentang perkara-perkara yang telah begitu diperhatikan oleh agama dan dituntut agar supaya memperhatikannya tentang al-wafa, yaitu permasalahan duyun, hutang piutang. Nah, ini juga ini. Fa inna sadadaha man akadal hukuk indallah. Jadi menunaikan atau membayar hutang itu termasuk sesuatu hak-hak yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi permasalahan hutang piutang juga ini tidak main-main di dalam agama, jamaah yang berbahagia. Karena agama telah berbicara keras. Ya, bagi orang-orang yang berkeinginan untuk berhutang lalu terlintas di benaknya tidak mau membayar. Lihatlah bagaimana agama berbicara tentang permasalahan ini. Yang pertama, dia telah mensyariatkan bahwa dia telah mengharamkan untuk berhutang kecuali dalam kondisi membutuhkan. Nah, kecuali orang itu dibolehkan oleh agama untuk berhutang, ada 3 bentuk. Ar-rajul tad'af quwwatuhu, seseorang yang telah melemah kekuatannya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayastadin, lalu dia berhutang, yataqawwa bihi ala aduwillah wa aduwih. Dia berhutang, apa boleh buat, dia harus berhutang untuk supaya dia mendapatkan kekuatan. Ya, dengan uang itu dia modali untuk beli senjata, beli makanan, beli perlengkapan kebutuhan perang dan sebagainya, untuk dia mampu melawan musuh-musuh Allah serta musuhnya. Itu yang pertama. Wa rajulun yamutu indahu muslim fala yajidu ma yakfinuhu wa yuwarihi illa bidain. Ada orang yang meninggal, lalu tidak ada yang bisa dia dapatkan untuk bisa mengkafani ataupun melakukan menggali kubur kah ini dan sebagainya, tetapi yang berkaitan dengan penguburan. Di sini seseorang dibolehkan untuk berhutang. Ya, anak harus berhutang, anak mau belikan ini almarhum atau almarhumah ini ya kafan, anak harus persiapkan penguburan dan sebagainya. Semuanya sekarang butuh fulus, apalagi di zaman sekarang. Ya, tanah sendiri itu harus dibayar. Coba lihat di kontrak itu tanahnya, jadi rumah sudah dibayar per bulan atau mungkin per tahun. Itu yang kedua. Warajulun khafa ala nafsihi al-uzuba, seseorang yang takut dia hidup menyendiri, tidak kawin, yani fayangkahu khasya ala dinihi, dia takut kalau dia sendiri terus, apa namanya bahasa, bujangan kah? Ya, dia berbujang, sedangkan gelora jiwanya ini sudah begitu memuncak. Dia takut jangan sampai dia terjebak di dalam perbuatan nista, maka agama membolehkan baginya untuk berhutang. Fa inna Allah yaqdi ala haula yaumal qiyamah, karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu mereka, ya, di hari kiamat kalau tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam hadisnya tersebut.
Inna daina yaqtassu min sahibihi yaumal qiyamah idza mata. Utang itu akan menuntut kepada pelakunya di hari kiamat apabila dia mati. Hutang yang datang, sepertinya hutang itu difisikkan oleh Allah, datang. Ya Allah, ana mau menuntut sama ini orang ini. Bukan yang dipinjami ya, tetapi hutang itu sendiri, perbuatan itu sendiri. Kecuali orang-orang yang berhutang di 3 bentuk. Orang-orang yang meminjam uang karena dia membutuhkannya di dalam perjuangannya, sebagai sarana untuk menguatkan dirinya melawan musuh Allah dan musuh dia sendiri. Terus yang kedua, seseorang yang meninggal lalu tidak didapati apa-apa, sehingga terpaksa orang lain berhutang untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang menyangkut kematiannya. Serta seorang laki-laki yang bujangan takut kesendiriannya ini sehingga dia meminjam untuk kawin. Allah subhanahu fa innallaha yaqdi an haula yaumal qiyamah. Di hari kiamat Allah yang akan melunasi hutang mereka kelak, yang 3 macam ini. Fi riwayat, di dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yad'ullaha ashabad dain yaumul qiyamah. Allah akan memanggil orang-orang yang suka berhutang hatta yukif baina yadayhi, sehingga berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ya ibna Adam fima akhasta hadha dain. Wahai anak Adam, mengapa engkau berhutang? Wa fima dayya'ta huquqan nas. Di apa saja yang telah engkau abaikan dari hak-hak manusia. Fayaqul ya Rabb innaka ta'lam anni akhastuhu falam akul walam ashrab walam albis walam udayyi. Engkau mengetahui ya Allah bahwa aku telah mengambilnya, itu tidak aku makan, tidak aku minum, jadikan minuman, dan tidak aku gunakan, serta aku tidak sia-siakan. Walakin ata alayya imma harq, akan tetapi aku ditimpa, ya apakah itu dalam bentuk kebakaran ataupun kecurian ataupun kehilangan. Harta-hartaku hilang, harta-hartaku kebakaran dan sebagainya. Fayaqulullah, maka Allah berfirman kepadanya, sadaqa abdi, hambaku benar, inna ana ahaq man qada anka, aku lebih pantas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melunasi hutangmu. Jadi dia berhutang karena dalam kondisi yang mana dia harus lakukan hal tersebut. Dia ditimpa musibah sehingga hartanya hilang. Fa'idullah bihi bisyai'in fayadahu ala kaffati mizani, sehingga Allah mendatangkan sesuatu lalu ditimbangkan amalnya itu, fayurajjihu hasanatuhu ala sayi'atuhu, dan diberatkan kebaikannya daripada keburukannya. Fayadkhulul jannah bi fadli wa rahmati, maka masuklah dia di dalam surga dengan karunia serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nampak bahwa persoalan ini menyangkut kesukaran-kesukaran ataupun penderitaan-penderitaan, sehingga seseorang itu melakukan hutang piutang. Amma alladzi tamuru bi nafsihi syahwat, adapun orang-orang yang berhutang dikarenakan apa? Enjoy. Ada orang-orang yang gampang ya, menggampangkan, hutang lagi, tidak butuh tetapi dia harus hutang. Wa yadhaf an ijabatiha min malihi, yani begitu mudah dirinya tidak mampu mengekang keinginan nafsu terhadap sesuatu sehingga mendorong untuk menghutang, tidak punya apa-apa, tetapi karena anak suka ini, padahal yang sesuatu yang disukai ini tidak begitu penting, cepat-cepat dia cari hutang tanpa memperhatikan akibatnya. Wala muhtamun bi tariqatil khulus min dinihi, serta tidak juga memperhatikan bagaimana dia mau membayar. Tidak pernah berpikir, ana nanti kalau minjam ini ana mau bayar bagaimana? Gampang. Ini orang-orang begini ini tidak bisa, ini jamaah yang berbahagia, menggampangkan segala sesuatu. Maka dia akan dikategorikan seperti apa yang disebutkan di dalam asar, sarikun jari, pencuri yang berani. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhadha amwalan nas
yuridu adaha addallahu alaiha, barang siapa yang mengambil ataupun meminjam harta manusia dengan keinginan untuk mengembalikannya, Allah akan bantu dia untuk mengembalikannya. Wa man akhazaha yuridu itlafaha atlafahullah, dan barang siapa yang mengambil harta manusia, meminjam di antaranya, tetapi dia berkeinginan untuk mengambilnya, mencuri, istilahnya tidak mau mengembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia susah untuk melunasi hutangnya. Jadi inilah jamaah yang berbahagia, permasalahan hutang menjadi pembicaraan penting ya, tentang bab al-wafa, agar supaya orang-orang tidak memudahkan berhutang. Dan prinsipnya, di saat seorang memang di dalam kondisi yang dia lihat sangat membutuhkan pinjaman, itu dibolehkan oleh agama, tetapi dengan keinginan agar supaya hutang-hutang itu dia lunasi ya. Dia tidak menganggap remeh permasalahan ini, karena permasalahan ini kelak di hari kiamat akan menuntut dan menyiksa hamba tersebut. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.